Baik, selamat pagi teman-teman. Nama saya Jogi Risang, saya dari Universitas Adiatera Bhinneka, dari kelas FE sore. Hari ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi chart di Excel. Di sini saya punya beberapa jenis chart, yaitu ada bar chart, line chart, dan juga pie chart, hierarchy chart, histogram, scatter plot, dan box plot. Yang pertama saya akan awali adalah bar chart, di mana bar chart ini merupakan dia itu chart atau diagram yang berbentuk batang gitu. Jadi ini biasanya digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori gitu. Contoh kegunaannya itu kayak perbandingan data bisnis gitu. Contoh bisnis, membandingkan total penjualan dari berbagai cabang toko atau performa antar tim pemasaran gitu. Jadi kayak tim pemasaran itu di 2018 itu tim biru itu bisa nyentuh sampai 100.000 lebih gitu. Atau 110 lah, 105 gitu kan. Terus tim oranye itu bisa menyentuh 200.000 lebih, hampir menyentuh 250.000. Dan tim tim apa itu? Tim abu-abu dia bisa menyentuh di 50.000 lebih atau bisa 80.000 begitu teman-teman. Di 2019 tim biru lebih dari 100.000, hampir mencapai 150.000 atau lebih tepatnya 130.000 gitu teman-teman ya. Nah, jadi diagram batang ini dia lebih ke perbandingan kategori dari berbagai cabang gitu atau performa antar tim gitu teman-teman. Menurut yang saya buat ini dari diagram ini teman-teman. Yang kedua itu ada line chart. Line chart itu adalah graphic garis di Excel, alat visualisasi yang digunakan untuk menampilkan tren atau perubahan data dalam periode waktu tertentu. Gitu. Jadi misalnya kan dari periode tertentu ini kayak bulan lah gitu dari Januari sampai dengan Desember gitu. Di sini saya buat contohnya itu kayak di tahun 2011 dari Januari sampai 2000 sampai Desember 2011. Ini contohnya saya buat tren penjualan bulanan membandingkan pendataan dari Januari hingga Desember untuk melihat musim puncak penjualan. Gitu. Di sini kita bisa lihat kan puncak penjualan itu ada di biru. Di Januari dia itu ada 180, tapi di Desember dia itu turun sampai hampir 90 ini. Ya teman-teman. Dan oranye itu di Januari 120, di Desembernya dia itu 160 guys, teman-teman. Di Februari dia nyentuh 80 atau 90, di Maret dia itu bisa nyentuh 160 lebih, hampir lebih tinggi dari yang biru 180 teman-teman. Begitu menurut saya kalau lancar ini teman-teman. Karena dia simpelnya itu grafik garis. Kenapa dia beda gitu sama diagram batang tadi? Karena dia itu lebih ke ada waktu gitu teman-teman. Dia itu lebih ke waktu. Kalau diagram batang tadi kan dia lebih kayak perbandingan gitu antar antar performa atau antar tim gitu. Ini yang ketiga, teman-teman namanya adalah pie chart. Pie chart ini dia itu diagram lingkaran, tapi dia itu persentasenya itu kayak di segitiga-segitigain gitu kayak pizza gitu. Jadi biasanya ini pie chart ini kan atau diagram lingkaran untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari suatu nilai terhadap total keseluruhan. Setiap irisan dalam lingkaran mewakili satu kategori data di mana ukuran irisan tersebut sebanding dengan kontribusinya terhadap jumlah total 100%. Contoh penggunaan data adalah data cuaca, mencatat perubahan suhu kota selama 1 minggu atau 1 bulan. Nah, ini beda lagi deh teman-teman. Ini pie chart ini dia diagram lingkaran. Dia itu kayak lebih ke mencatat gitu perubahan suhu kota selama 1 minggu. Kayak tadi kan yang Barsat kan dia itu kayak performa kan lebih ke performa setiap antar tahun gitu. Terus ya tadi yang diagram garis kan dia itu kayak perubahan perubahan naik naik turunnya bisnis gitu di setiap apa bulan. Nah yang ini dia mencatat perubahan suhu kota selama 1 minggu gitu. Dia itu tetap satu satu data gitu, tapi di satu data itu dicatatnya apa yang perubahan terjadi gitu teman. Contoh sini datanya cuaca gitu. Dan data cuacanya itu di kota misalnya itu Medan lah, gitu kan Medan. Nah dia ngecatat tuh yang cerah itu berapa persen di Medan dalam 1 minggu ini,
yang hujan berapa persen, dan berawan berapa persen gitu, mendung berapa persen gitu teman-teman. Dan sisanya itu yang total 50% itu sisanya itu harinya biasa aja gitu. Hierarki chart ini adalah bagan atau hierarki. Adalah jenis visualisasi data yang digunakan untuk menunjukkan hubungan struktur organisasi, tingkatan data, atau hubungan induk anak, parent child. Jadi dia ini hierarki chart ini digunakan untuk menunjukkan hubungan struktur organisasi. Jadi misalnya ini teman-teman kan kayak ini ada apparel, aksesoris dan shoes gitu kayak apparel itu kan tempatnya ada jaket, ada pen, ada shorts, ada shirts, sweater shirts gitu. Terus yang shoes itu ya kayak boots, sandal gitu teman-teman. Jadi ibaratin apparel ini dia itu ibaratin hierarchy chart ini dia itu kayak three map chart gitu. Bentuk terdiri dari persegi panjang besar yang dibagi menjadi kotak-kotak lebih kecil. Nah ini teman-teman. Fungsi menampilkan perbandingan antar kategori berdasarkan ukuran area. Semakin besar nilai data, semakin besar kotak yang ditampilkan. Nah itu teman-teman. Jadi misalnya kan kayak ini nih. Apparel di apparel ada jaket, ada baju kan, ada celana. Nah, jadi kan itu di jaket kan dibuat itu trim chartnya itu kan lebih besar gitu. Kotaknya lebih besar kan. Dan sini yang paling kecil itu menurut aku itu yang paling bawah yang pojokan itu cap gitu kan teman-teman. Hmm. Terus di kedua itu ada sus gitu. Sus di sini yang paling besar itu kotak-kotaknya itu ada di boots gitu. Boots itu di mana itu kan sepatu gitu kan. Heels juga sepatu wanita gitu sama gitu besarnya. Dan ada sandal, ada flats juga. Dan yang paling kecil sini adalah Crocs. Dan di antara itu tadi apparel, shoes sama yang ketiga aksesoris. Nah, di sini aksesoris juga yang paling kecil teman-teman di bagian atasnya. Di situ dia ada handbag, gloves sama jewelry sama scarf teman-teman. Jadi ini terima chart ini teman-teman bisa dibilang itu kayak dia itu membuat struktur data itu lebih lebih jelas gitu teman-teman. Kayak yang paling induknya itu siapa sampai yang paling kecil itu anaknya gitu ibaratnya. Ya simpelnya dia kayak menjenis-jeniskan atau menggolong-golongkan lagi teman-teman dengan sesuai dengan nilainya gitu teman-teman. Oke, di sini teman-teman ada histogram juga. Histogram ini adalah jenis grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari sekumpulan data numerik. Nah, jadi sekumpulan data numerik deh teman-teman. Beberapa dengan grafik batang atau bar chart. Berbeda gitu dia dengan bar chart yang tadi teman-teman. Biasanya membandingkan kategori individual. Histogram mengelompokkan data angka ke dalam rentang tertentu yang disebut bins atau kotak rentang. Contoh penggunaan analisis nilai ujian. Melihat berapa banyak siswa yang mendapat nilai di rentang 0 sampai 50, 51 sampai 75, dan 76 sampai 100 gitu teman-teman. Jadi untuk histogram ini teman-teman, dia itu adalah grafik batang juga, tapi bukan kayak bar chart. Jadi ini beda dari bar chart. Dia itu menunjukkan distribusi frekuensi dari sekumpulan data numerik gitu. Sekumpulan data numerik di sini itu kan kayak data yang berupa angka atau ingin melihat sebaran nilai gitu. Contohnya lah di sini kita buat ini analisa nilai ujian gitu. Banyaknya siswa yang dapat 34,5 itu ada 5 orang gitu teman-teman. Terus banyaknya siswa yang mendapat 39,5 itu ada 15 orang. Dan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 69,5 itu ada 15 orang. Dan yang paling banyak gitu ada di 54,5, nilai 54,5 teman-teman. Di mana itu ada 40 orang teman-teman. Nah, jadi dia berbeda dengan apa tadi diagram batang. Diagram batang tadi dia itu kayak membandingkan dia apa namanya performa setiap tim gitu. Nah yang ini dia kayak kita itu mencari nilai berapa saja yang mendapat nilai ini gitu teman-teman. Nilai ujian ini misalnya kan tadi kayak udah kita baca teman-teman ada 0 sampai 50 kan 51 sampai 75. Tadi di oranye itu paling banyak 54,5 di mana 40 orang itu mendapatkan nilai 54,5 di ujian ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman sini saya akan lanjut ke nomor 6, slide ke-6 teman-teman di mana ada scatter plot. Scatter plot ini merupakan grafik sebar kan
Fungsinya untuk menunjukkan hubungan korelasi antara dua variabel numerik atau penjelasan sumbu. Misalnya di sini ada penjelasan sumbu X, yaitu horizontal, tingkat kesempatan kerja SMK menunjukkan seberapa besar peluang kerja lulusan SMK. Dan juga ada sumbu Y vertikal yang menunjukkan berapa persen miskin, gitu, menunjukkan presentasi pendudukan miskin. Setiap titik pada grafik memiliki satu data. Pola atau hubungan data titik-titik, data membentuk pola menurun dari kiri ke kanan. Garis tren linear juga menurun, artinya terdapat korelasi negatif. Korelasi negatifnya itu berarti semakin tinggi kesempatan kerja SMK, maka presentasi penduduk penduduk miskin cenderung menurun, gitu teman-teman. Sebaliknya, jika kesempatan kerja rendah, presentasi kemiskinan cenderung lebih tinggi. Contoh kesimpulan singkatnya teman-teman, peningkatan kesempatan kerja bagi lulusan SMK berpotensi membantu mengurangi tingkat kemiskinan, gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya kayak aku bilang tadi teman-teman, peningkatan kesempatan kerja bagi lulusan SMK itu berpotensi membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Di mana berarti kalau dia itu di kiri di bagian bawah teman-teman, berarti dia itu lebih rendah tingkat kemiskinannya. Tapi kalau dia itu ada di atas, berarti tingkat kemiskinan itu lebih tinggi, teman-teman. Oke, kita lanjut ke box plot. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan selanjutnya itu box plot, di mana box plot ini merupakan fungsi utama untuk menunjukkan sebaran, distribusi, dan numerik, dan membandingkan data antar kelompok. Bagian-bagian box plot dalam box plot terdapat 5 nilai penting, yaitu minimum, nilai terkecil, kuartil, 1 atau batas bawah kotak, median, garis di dalam kotak, nilai tengah, gitu teman-teman. Kuartil 3, batas atas kotak, maksimum, nilai terbesar, gitu teman-teman. Garis di atas dan di bawah kotak disebut whisker. Nah, ini garis yang kayak ini teman-teman, di bawah atas sama bawah kotak itu disebut whisker teman-teman. Menunjukkan outlier atau nilai ekstrim. Oke teman-teman. Terus penjelasan grafik pada gambar ini adalah grafik menampilkan beberapa box plot yang memiliki kelompok data berbeda, misalnya gaji tiap departemen. Kotak yang lebih tinggi menandakan nilai gaji lebih besar, itu teman-teman. Di sini kan yang abu-abu ini teman kotaknya lebih besar dan lebih tinggi, di mana dia itu sampai 3.000 lebih, teman-teman. Adanya titik di luar whisker yang menunjukkan nggak ada gaji yang sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan yang lain. Di sini kita lihat gaji yang paling tinggi itu tetap 5.000. Ada di 5.000 lebih, teman-teman. Dan paling rendah itu di abu-abu itu masih sekitar 500 atau berapa itu 200 lah, teman-teman. Tapi di biru bisa kita lihat dia itu paling rendah, dia itu ada 1.000 lebih paling tingginya. Dan di whiskernya itu paling tinggi ada 2.000. Dan di whiskernya paling bawah itu dia hampir menyentuh, aku rasa di sini ada 50 teman-teman. Ataupun 500, enggak 500 ini. 100 mungkin ini teman-teman, itu 100. Oke kan? Terus kelompok dengan median tertinggi memiliki nilai tengah paling besar, tuh teman-teman. Kelompok dengan rentan paling lebar memiliki variasi data paling besar. Outlier menunjukkan data yang tidak umum. Begitu teman-teman. Jadi kesimpulan singkatnya teman-teman, box plot memudahkan kita melihat nilai tengah, sebaran data, dan perbandingan antar kelompok secara cepat. Bisa kita lihat seperti di acara tadi teman-teman. Sini whisker dan box plot itu paling besar itu ada di abu-abu. Dan paling tinggi itu juga ada di abu-abu teman-teman. Sekian teman-teman dari penjelasanku tentang itu penjelasan chart di Excel. Sekian dari aku Joy Girsang. Mohon maaf teman-teman jika aku sedikit kurang tepat dalam penyampaian atau salah dalam penyampaian. Terima kasih.